Nah, di segmen Cerdas Finansial Syariah kali ini kita akan membahas dengan tema adalah kian produktif dengan pembiayaan kendaraan syariah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah telah memberikan beragam stimulus pada sektor otomotif seperti relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, juga ada stimulus uang muka 0% atau DP 0% dari Bank Indonesia. Nah, tidak dipungkiri stimulus ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memiliki kendaraan ya. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya mekanisme untuk bisa mengajukan pembiayaan kendaraan berbasis syariah dan apa nih perbedaannya antara kredit mobil syariah dengan kredit mobil konvensional? Dan untuk membahasnya, kami akan berdialog bersama dengan Praka Mulia Agung, Senior Vice President Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia. Halo, selamat sore, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Iva? Iya, kabar baik Pak Praka. Pak, kalau kita lihat di sini kan memang sesuai dengan temanya adalah kian produktif dengan pembiayaan kendaraan syariah. Nah, dengan sejumlah stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti yang tadi sudah disebutkan, ada PPNBM 0%, kemudian juga ada DP 0%. Nah, apakah saat ini memang betul-betul menjadi waktu yang tepat ini Pak untuk membeli kendaraan baru? Terima kasih Iva. Jadi memang betul yang disebutkan Iva bahwa memang banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan industri otomotif ini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data industri dari Gaikindo, kita melihat memang sudah ada tanda-tanda peningkatan penjualan kendaraan bermotor khususnya di retail. Ini terlihat dari peningkatan yang cukup baik dari bulan Februari ke bulan Maret yang cukup meningkat sekitar 30% ya untuk pembiayaan retail. Nah, selain itu juga di posisi bulan Maret sendiri dibandingkan tahun 2021 ini peningkatan juga udah kelihatan 28%. Memang belum kelihatan dari akumulasi mulai Januari sampai Maret ya. Karena memang ada perlambatan di bulan Januari dan Februari. Tapi kami melihat memang ini momentum yang baik, momentum yang bagus untuk bisa memiliki kendaraan bermotor, terutama mobil pada saat ini. Karena melihat tadi situasi dari insentif yang diberikan pemerintah dan juga beberapa bank yang memberikan program-program menarik untuk mendukung uh, insentif pemerintah tersebut, untuk mendukung perekonomian melalui pembiayaan kendaraan bermotor di industri otomotif ini. Oke Pak, kalau misalnya nih sudah semakin mantap begitu ingin beli mobil baru, sudah dapat THR juga begitu kan. Nah, lagi mempertimbangkan nih kira-kira antara kredit mobil syariah ataupun juga konvensional begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak dari keuntungan untuk mengambil kredit mobil syariah seperti apa? Jadi untuk mengambil pembiayaan kredit syariah, kita dari Bank Syariah mempunyai pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu dengan akad jual beli. Jadi di sini kita memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih kendaraannya. Nanti kami carikan kendaraannya untuk kita beli, kemudian kita melakukan akad jual beli dengan nasabah. Di sini apa perbedaan yang sangat mendasar itu adalah kita menjual kendaraannya kepada nasabah. Apa yang kita berikan? Jadi kita mempunyai beberapa program yang menarik untuk nasabah, antara lain DP 0% yang tadi disampaikan untuk beberapa segmen tertentu. Yang kedua adalah margin ataupun juga keuntungan yang kita ambil, kita bisa bersaing dengan beberapa bank konvensional. Artinya seperti ini, banyak persepsi yang ada di masyarakat sekarang ini terkait dengan pembiayaan syariah yang lebih mahal. Tetapi kami mempunyai program yang baik dan margin yang cukup baik untuk pembiayaan kendaraan bermotor ini, terutama untuk mobil. Jadi seperti apa, kita punya pricing yang setara dengan margin kurang lebih 2,98% untuk 1 tahun kendaraan, untuk jangka waktu 1 tahun. Itu mungkin salah satu yang membedakan, salah satu yang memberikan program terbaik kita untuk di kendaraan bermotor ini. Oke, Mungkin nah itu kali. kalau Oke Pak, kalau misalnya kita lihat mungkin dari besaran cicilan, kemudian juga tenornya, kemudian juga sistem dari margin keuntungan bank sendiri, ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi secara lebih detailnya.
Jadi tadi yang disampaikan bahwa tenor kita itu mulai 1 tahun sampai dengan 7 tahun untuk beberapa segmen tertentu. Itu untuk mobil baru. Kemudian untuk motor kami juga bisa 1 sampai dengan 4 tahun. Dengan untuk mobil bekas bisa sampai dengan 4 tahun. Dari DP, dari beberapa segmen tertentu kita bisa mulai 0% yang tadi disampaikan Pak. Dan biasanya DP untuk mobil baru sekitar 15%. Nah dari simulasi pembiayaan kendaraan BSI Auto ataupun juga kendaraan syariah, ini kita melihat bahwa dari cicilan mulai 2.100.000 untuk pembiayaan 100 juta, itu bisa dapat mobil sendiri gitu loh. Jadi mulai plafon 100 juta. Jadi ini mungkin beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan syariah. Silakan Pak. Oke, Pak, kalau dari segi persyaratan ini untuk mengajukan kredit mobil melalui BSI Auto ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Dari sisi persyaratan sendiri sebenarnya nggak susah ya. Dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu hampir sama dengan bank konven lainnya. Itu kita cukup data diri nasabah seperti KTP, kartu keluarga, dan NPWP. Kemudian yang kita butuhkan adalah data penghasilan nasabah. Kalau memang nasabah itu adalah pegawai, kita cukup meminta slip gajinya dan kemudian eh, rekening koran ataupun juga rekening dari bank untuk melihat Oke. gaji dari karya itu sendiri. Oke, kalau dari segi marginnya sendiri ini kan juga menarik begitu ya Pak ya, lumayan bersaing begitu 2,98%. Nah ini seperti apa Pak kalau misalnya kita compare ke bank-bank konvensional? Jadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa memang banyak persepsi yang persepsi di masyarakat yang menyampaikan bahwa margin bank syariah itu mahal gitu. Jadi kami mempunyai program sejak bulan Maret kemarin bahwa margin kita ini 2,98 equals flat per bulan per tahun itu adalah margin yang cukup bersaing di pasar gitu. Jadi boleh dicek di pasar bahwa margin kita ini masih bisa bersaing dengan margin bank konvensional yang ada. Gitu. Jadi kita mau memberikan persepsi ke masyarakat bahwa bank syariah itu tidak mahal gitu. Jadi bank syariah itu juga bersaing di pasar untuk dari sisi margin untuk pembiayaan. Karena kenapa? Karena kami Bank Syariah Indonesia juga mempunyai produk tabungan wadiah yang memang tabungan wadiah itu dari sisi bagi hasilnya itu tidak ada. Jadi artinya nasabah itu sendiri dengan akad titipan itu menitipkan uangnya ke bank syariah gitu. Jadi artinya dari sisi pendanaan sendiri kami mempunyai struktur dana yang cukup baik untuk bisa memberikan margin yang kompetitif di pasar. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Oke, Pak, tapi selain margin ini mungkin ada promo-promo menarik juga yang ditawarkan oleh BSI ini seperti apa, Pak? Betul tadi yang telah saya sampaikan bahwa salah satu promo yang ada di kami sekarang yaitu adalah DP 0%. DP 0% itu bisa untuk segmen-segmen tertentu yang memang kita lagi targetkan untuk pada masa promosi sampai dengan 30 Juni ini. Oke. Pak, kalau misalnya kita lihat tadi kan juga sudah ada PPNBM 0%, kemudian juga ada penawaran DP 0% begitu kan. Nah, untuk tren dari pembiayaan kredit mobil syariah di BSI Auto sendiri seperti apa? Memang sudah ada kenaikan atau belum sih? Tapi khusus dari BSI Kredit Auto sendiri seperti apa? Betul, Pak. Jadi kita melihat bahwa momentum yang ada sekarang ini, terutama yang diberikan oleh pemerintah dengan insentif-insentif tadi, kami juga sudah melihat kenaikan yang cukup baik, terutama di bulan Maret ini, gitu. Bahwa permintaan akan kendaraan di Bank Syariah Indonesia itu juga cukup naik. Jadi kalau kita bisa lihat sejak Februari ke Maret kenaikannya hampir 2 kali lipat untuk pembiayaan kendaraan dan kita memang mengekspek bahwa sampai dengan nanti kuartal kedua dan kuartal ketiga permintaan itu akan terus naik. Karena melihat industri dan melihat juga keadaan yang sekarang ada gitu. Karena kalau kita melihat
market di luar seperti China pada post-COVID ya, banyak anak muda atau banyak orang yang membutuhkan kendaraan pribadi karena lebih safe mungkin ya. Jadi artinya mereka merasa lebih nyaman dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kita melihat momentum yang baik ini positif ke depannya untuk bisa meningkatkan porsi pembiayaan kendaraan di Bank Syariah Indonesia. Oke, Pak Praka, mungkin ini ada yang ingin disampaikan begitu kepada kaum milenial, ini strategi untuk mencicil mobil begitu di tengah mungkin cicilannya juga ada banyak, ada cicilan rumah begitu, kemudian ada juga biaya anak. Nah, ini kira-kira ada nggak sih Pak, kira-kira saran-saran atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda agar bisa nih nyicil mobil gitu? Betul, biasanya untuk perencanaan keuangan mungkin itu salah satu yang paling tepat, terutama untuk milenial. Gen Z ya kalau kami punya di Bank Syariah Indonesia. Jadi apa yang mesti diperencanakan keuangan adalah bagian dari bulanan mereka ataupun penghasilan bulanan mereka harus dibagi berdasarkan bucket-bucketnya. Nah, bayar cicilan untuk kendaraan ini harus dilihat jangan sampai berlebihan. Jadi kurang lebih 30% dari penghasilan milenial ini untuk membayar cicilan. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Praka Mulya Agung, Senior Vice President Consumer Business 1 Grup Bank Syariah Indonesia telah bergabung bersama kami dalam segmen Cerdas Finansial Syariah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.